Halo JPP Talks bersama Windy Septiana, podcast bersama jaringan Pemret Promed. Hari ini Windy bersama dua cowok keren. Yang pertama moderator kita, Mas Hadi Suprapto. Halo Mas Hadi. Halo. Selaku Pemret Harian Haluan.com. Karena dibilang keren jadi jaim. Dan juga sekjen ya Mas ya, jaringan Pemret Promedia. Dan yang satu lagi, the special one, the one and only, nggak ada yang tahu kakak yang satu ini, kakak Arif Rosyid. Halo Mbak ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Beliau adalah komisaris BSI. Mantan. Oh, mantan? Iya mantan. Oke, nanti. Baru diganti. Oh, baru diganti. Baru resmi. Tergusur. Oh enggak. Baik. Guys, nggak ada yang nggak tahu kan siapa Kak Arif ini. Beliau mukanya sering banget lah kita lihat di layar. Buka pasaran gitu ya. Karir politiknya terus melesat. Awalnya ketika beliau terpilih menjadi BPHMI periode PBHMI. Ya. Ketum PBHMI. Ketum PBHMI periode 2013 2015. Ya. Kemudian Direktur TKN, betul? Wakil Direktur TKN Jokowi K. Ma'ruf. Iya. Di 2019 dan 2024 ini ya naik pangkat lah jadi komandan. Waduh, komandan. Jadi tiap 5 tahun ada peningkatan karir lah ya. Jadi ini markasnya. Nah, Selamat datang. TKN Pantai. Selamat datang. Nah, kira-kira gimana sih Mas Arif ini pandangannya untuk politisi muda di era Prabowo Gibran ke depan yang akan dilantik Oktober 2024. Nah, yang udah penasaran pasti Mas Hadi. Kayak mukanya udah mau nanya banget nih. Mas Hadi mau nanya apa sama Kak Arif? Karena dibilang keren jadi agak ini. Iya. Agak grogi. Bajunya udah. Gimana? Mas, saya ini sebenarnya lebih tertarik ke ini beberapa tahun lalu itu kita selalu bertanya-tanya siapa sih Arif Rosyid? Tiba-tiba masuk ke sini, oke lah. Masuk sini sana gitu ya. Ya sebagai ketua PBHMI 2013, oke itu itu kita tahu dari situ. Tapi apakah hanya ketua PBHMI selancar itu? Karena banyak. Ketua HMI kan 2 tahun sekali kan pemilihan. Ya. Dan tidak semua ketua itu bisa eksis. Ini gimana nih ceritanya dari PB kemudian bisa lompat ke beberapa ini termasuk akhirnya masuk ke waktu itu ke Prabowo Ma'ruf ya. Oke. Prabowo Gibran. Ya. Jokowi K. Ma'ruf. Jokowi K. Ma'ruf. Dan kalau sekarang sih orang udah terkenal lah. Kan behind. Iya. Man behind the gun. Ya, yang pertama kalau dibilang tadi ketum PBHMI banyak gitu ya, tapi ya mungkin yang dikenal sama Mas saya ya mungkin karena saya kebetulan memilih jalur ini kali ya, karena sebenarnya banyak juga opsi ya banyak lah beberapa ketum PBHMI yang akhirnya jadi pengusaha juga sukses di sana gitu. Cuma yang akhirnya lebih dalam nih ngurusin politiknya ya kebetulan saya kan. Jadi ya artinya itulah bahwa semua orang punya pilihan hidup masing-masing dan mereka semua ya kita doain lah bisa sukses ya di tempat yang lain. Nah, khusus buat saya secara pribadi ya, saya sebenarnya dari dulu senangnya itu dibilang jadi ikan hidup ya, ikan hidup. Bedanya ikan hidup sama ikan mati itu kan kalau ikan hidup dia akan selalu melawan arus ya. Sesederhana itu dulu, ikan hidup melawan arus, ikan mati itu ikut sama arus. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa ternyata ikan hidup juga itu bisa sesekali ikut arus, gitu ya. Kalau dia mau agak gede, dia akan selalu melawan arus. Tapi kadang-kadang ternyata perlu juga dia ikut
harus itu kan, nggak selamanya dia harus ini. Dan itu juga yang kan kalau mau dipikir-pikir ya, aku tuh dokter gigi ya, lulusan dari Makassar ya. Terus tiba-tiba pindah ke Jakarta 2010. Itu buat orang tua saya waktu itu ya utamanya ibu ya, karena ibu saya kan dokter gigi ya, sebagaimana dokter gigi di kampung itu kan pengen anaknya jadi dokter gigi lagi dong ya, meneruskan ya udah punya warisan lah kita ini sebenarnya, ahli waris ya kan, ahli waris. Ahli waris itu gedung sama pasien-pasiennya kan. betul. Jadi kalau mau hidup enak sih ya jadi dokter aja waktu itu. Cuma 2010 saya diminta jadi pengurus besar HMI waktu itu, jadi saya pindah lah. Ya orang tua ibu saya utamanya nangis-nangis karena dia tanda kutip kehilangan ahli waris gitu ya. Pindah gitu 2010, kemudian 2012 saya nyalonin diri jadi ketum PBHMI, alhamdulillah terpilih. Di kongres yang tidak juga mudah karena kongres waktu itu saya lawan incumbent, situasi HMI-nya waktu itu pecah 3. Jadi kandidatnya banyak ya. Kongresnya 1 bulan, 30-an hari, berlangsung di 3 tempat. Tempat pertama di pembukaannya 4 ya, pembukaannya di Borobudur, sidang-sidangnya di asrama haji yang bakar-bakar asrama haji itu, kemudian pindah ke Geraha Insan Cita di Depok, terakhir di gedung di Ragunan. Kalau nggak selesai di Ragunan pindah ke kebun binatang. Karena 4 kali gitu. Jadi kemudian setelah itu saya kuliah S2, saya kebijakan kesehatan S3. Jadi sebenarnya kalau pendidikan ya saya kesehatan. Gitu. Tapi akhirnya ditugasin jadi wakil direktur TKN waktu itu sama Bang Bahlil gitu, sama Pak Erik, sama Bang Rosan. Kemudian setelah itu setelah selesai diminta jadi komisaris di Bank Syariah, kan sama sekali dunia yang berbeda kan. Jadi diminta lah saya ikut tes 3 kali, manajemen resiko 2 kali, tes syariah 1 kali, sama fit and proper test di OJK. Alhamdulillah agak botak juga belajarnya, tapi alhamdulillah lulus juga. Bisa jadi ini juga ya, ekonom. Ya waktu itu saya perlu juga belajar dan saya banyak tulisan saya juga akhirnya tentang ekonomi dan keuangan ya, lebih spesifik tentang syariah. Dan saya dianugerahi waktu itu 2 tahun saya jadi komisaris di Bank Syariah, saya akhirnya dianugerahi tokoh penggerak ekonomi syariah oleh Bank Indonesia. Waktu itu di pertemuan tahunannya BI. Jadi alhamdulillah lah, jadi setiap dikasih amanah kita bisa menjalankan dengan baik dan juga tidak malu-maluin lah gitu. Dan makanya tadi ditanya seperti apa ya, mungkin karena iya kita buat yang terbaik lah. Dan dulu kan guru SD kita selalu bilang rajin belajar dan rajin menabung. Jadi alhamdulillah lah. Nggak rajin berorganisasi. Belajar. Ya belajar di organisasi. Oke, apa itu yang diartikan sebagai hijrah? Saya baca ada satu artikel menarik ini di ARH. Kayak beliau ini pengen hijrah dari seorang dokter menjadi aktivis. Apa ini yang dimaksud? Iya kan, hijrah itu kan selalu ditandai dari berpindah dari keadaan yang baik ke sesuatu yang lebih baik, dari yang buruk ke baik gitu. Jadi selalu ke sesuatu yang lebih baik lah ya. Termasuk waktu saya pindah dari Makassar ke Jakarta ini kan hijrah juga kan. Jadi saya tinggalkan, mungkin kalau anak zaman now sekarang bilang keluar dari zona nyaman. Ya. Yeah. Karena zona nyaman itu mematikan. Ya, dulu saya belajar itu teori kodok dalam apa itu? Dalam wajan itu kan, ya kan, diam tiba-tiba dinaikin suhu, matilah dia tiba-tiba. Itu yang mematikan. Dan ngomong-ngomong hijrah, ini sebenarnya pakai peci udah lama ya. Jadi ini dulu aja nih ya. Ya. Mas Adi kenapa fokusnya ke peci sih? Suka. Ini ada sesuatu yang unik. Okay. Anak muda mau kemana-mana pakai peci itu nggak gampang loh. Iya. Istri saya itu pernah ketemu beliau. Istri ya? Di Grand Indonesia. Dia bilang,
saya ketemu Bang Arif Rosyid, dia pakai peci Oke. Di mall. di mall, lagi nganterin anak. Nggak bawa proposal biasanya. Saya nggak tahu. Bang. Nggak, biasanya kan orang pakai peci itu Identik. identik ya. Makanya Iya. pakai Bawa biru proposal. langit. Pakai Pakainya baju biru biru langit. Oh. Oh, oke gas. Iya. Dan itu menjelang pemilu ya. Ya. Menjelang pemilu, dan beliau ini masih mau nganterin anaknya Aha. main Di playground gitu. di playground Oke. dan ikut naik kalau nggak salah. Bener Oh, nggak? iya, nah. Bener nggak? Ya, kalau ada waktu saya selalu bareng anak sih. Ya, membagi waktu ya. Dan itu waktu itu istri saya pengen foto tapi katanya malu. Nantilah saya main ke rumahnya beliau berarti ya. Atau suaminya dulu lah. Iya. Nanti tunjukin ke istrinya. akhirnya merembet kemana-mana. Itu loh, yang sudah sukses saja masih mikirin anaknya, nganter anak. Menjelang pemilu loh. Oh iya. Kalau nggak salah bulan-bulan akhir Januari atau awal Februari itu. Iya. Itu sebenarnya kan waktu yang sangat luar biasa ya. Iya. Padat-padatnya ya. Dan beliau tuh masih betul nggak sih sebenarnya? Betul. Apa jangan-jangan salah? Iya, Kak. Jadi ya sesempit apapun waktu, kalau ada waktu ya tadi ya sesempit apapun itu ya selalu luangkan waktu buat keluarga lah. Apalagi anak saya 4 laki semua. Wah, luar biasa. Gitu. Itu kalau saya nggak ngurusin kecil, gedenya ditonjokin saya. Oh iya benar. Gitu. Jadi ya bagi saya satu kesuksesan juga tuh kalau kita ngurus yang sesuatu yang lebih kecil sukses gitu ya. Ya mudah-mudahan sesuatu yang lebih besarnya bisa lebih sukses. Amin. Gitu. Makanya kan keluarga ini kan miniatur sesuatu yang besar itu ya. Jadi ya saya sebisa mungkin ada waktu luang, sejam 2 jam, kadang-kadang janjiannya di mall gitu ya. Janjian di mall atau misalnya saya ada meeting ketemu orang di mall, lagi cari suara nih di mall gitu kan. Nah, ada waktu-waktu jeda 1-2 jam aku minta istri ajak anak-anak. Gitu. Aku tahu fokusnya tidak. Cari suara di mall. Iya kan biasanya kan ketemu orang, iya dia pas lagi orang partai atau relawan yang mau pindah waktu itu kan. Oke. Iya kan. Mau pindah ke 02, 01, 03 kan kadang-kadang kita mesti menyesuaikan kan. Iya. Bang di mana? Di mall. Ini. Oh ya udah saya datang. Nah, makanya ada beberapa yang akhirnya pindah kan dukungan di sini. Ya. Nah, mungkin itu lobbynya di mall. Gitu. Sorry. Suasana dingin ya kan. Makan enak. Pecinya nih. Oh, peci. Mas Adi kan nanya peci. Iya. Ini kaitan sama mall tadi karena istri saya langsung langsung ya notice ya. Muda, pakai peci itu kan nggak banyak. Ya sebenarnya kalau pakai peci dari dulu kan ya, kalau di kampung itu sholat pakai peci gitu. Tapi sewaktu-waktu ya kan. Terus belakangan 2013-15 waktu jadi ketum itu kan setiap acara-acara formal aja kan pakai peci hijau hitam, terus ada renda-rendanya apa sih istilahnya itu ya. Terus semakin kesini saya belajar ya atau berorganisasi lah di HIPMI, di Kadin gitu ya. Lihat banyak ketemu banyak orang lah gitu kan. Terus kalau di HIPMI kan tradisinya cipika-cipiki, ya kan. Terus dengan teman-teman yang lain lah, ya itu sah-sah juga gitu bagi sebagian yang lain. Nah cuma dari situ saya belajar bahwa ternyata kita kadang-kadang butuh sesuatu di luar diri kita untuk kontrol diri itu gitu. Jadi dari situ saya bilang kayaknya pakai peci ini menarik juga itu. Dan kan sebenarnya peci ini Bung Karno itu pakai peci di forum-forum internasional ya. Ya, di forum-forum internasional. Jadi sebenarnya peci itu akhirnya jadi simbol nasionalisme juga. Dia tidak hanya terbatas sama teman-teman yang Islam misalnya saya gitu ya. Jadi akhirnya multidimensi. Jadi setelah itu
ada juga spiritualnya sedikit buat jaga-jaga diri gitu ya. Ada juga yang merasa nasionalismenya itu penting ditonjolkan gitu. Sebab lainnya banyak juga konsekuensinya kan, akhirnya dianggap old school gitu ya. Kadang-kadang ini forumnya misalnya di mall, ini emang ada pengajian di sini. Ya ada yang gitu-gitu, tapi ya seiring berjalan waktu saya jadi biasa. Ini juga bisa jadi menjaga saya dari hal-hal, kan katanya godaan laki-laki ini harta tahta wanita ya kan. Jadi mudah-mudahan wanitanya bisa membatasi ya kan. Kan ada itunya. Jadi orang yang mau cipika-cipika jadi ini perlu nggak ini cipika-cipiki ya kan? Soalnya pakai peci. Tapi saya itu sudah 3 bulanan. Ini misalnya saya jalan-jalan malam-malam pakai peci, soalnya ke kantor ya. Ke kantor saya belum pede. Pernah saya meeting di Promedia pakai peci itu semua pada bersorak-sorak. Iya. Dikasih Al-Quran nggak? Reaksi ya. Al-Quran sih. Nanti suruh baca kitab itu. Tapi betul siapa yang saya rasakan ketika saya jalan-jalan ke mall pakai peci. Saya kan biasanya kalau misalnya ke mall mata jelalatan. Begitu pakai peci mau jelalatan malu. Iya, itulah yang tadi Kak Arif bilang, menjaga juga sebenarnya. Jadi akhirnya istri mendukung. Itu manusiawi ya soalnya. Dan istri mendukung. Pakai peci aja. Biar ingat. Oke. Nah, ke kantor belum pede. Oh, belum pede. Kak Arif ini penasaran nih. Boleh ya? Kak Arif ini namanya digadang-gadang masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Respon Kak Arif terhadap ini gimana? Ya biasa aja sih ya. Oh, biasa aja, baik. Biasanya tuh gini, karena sebenarnya sejak 2019 ketika jadi tim sukses Jokowi Kiai Ma'ruf itu juga banyak sekali kan yang setiap daftar nama yang ini selalu ada. Dan waktu itu karena baru kali ya. Jadi kan merasa wah, kalau perlu kita viralin, kita tambah lagi ya kan. Gitu waktu itu 2019. Tapi saya tuh semakin kesini ya, misalnya ya tadi ya soal ketika saya diminta akhirnya jadi komisaris BSI. Saya kan waktu ditanya sama Pak Erik, saya bilang, Bang, waktu itu Rif, saya jadi Menteri BUMN, kalau komisaris apa? Saya bilang, Bang, setelah menempuh banyak etapa kehidupan ini, mungkin kasih saya ruang yang saya bisa punya banyak manfaat buat orang lain. Waktu itu ditanya, manfaat itu maksudnya apa? Ya salah satunya teman saya banyak di daerah-daerah. Gimana biar saya bisa mengakses atau saya biar bisa ketemu nih sama kawan-kawan saya dan saya bisa kasih manfaat buat mereka. Waktu itu Pak Erik langsung nyambung bilang, oh kalau gitu yang cabangnya banyak ya. Iya, mungkin salah satu indikatornya itu. Wah, cabang banyak itu pilihannya cuma bank, Himbara, Rif, dan yang kedua PT Pos. Ya, Himbara kamu nggak punya pengalaman, latar belakangmu kesehatan dan lain-lain. Terus PT Pos masih rugi gitu. Jadi ya buat kemana-mana kan akan membebani juga gitu ya. Akhirnya 1 bulan setelah itu Pak Erik nelpon, Rif kita udah rapat, kamu